Jamaah, mendidik anak boleh disekolahkan sekolah yang tinggi, boleh dicari kerjaan yang baik, ya boleh disediain rumah yang bagus, boleh dikasih mobil yang bagus, boleh. Tapi jangan berpikir bahwa anak saya pasti bahagia, jangan. Nggak ada jaminannya. Kalau kita pengen anak kita bahagia, jamaah, menurut Allah, menurut Rasulullah SAW, yang pertama anak kita harus kita didik menjadi orang yang ahli syukur. Kalau Nabi bilang innamal ghina ghinul qalb, yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Lah ini jamaah, sampean diberi oleh Allah sekaya apapun kemateri zaman jamaah, sampean jangan lupa mendidik anak untuk menjadi orang yang ahli syukur. Kita tuh nggak perlu khawatir rezekinya anak kita mendidik anak kita cari rezeki. Padahal kalau kita mau mendidik cara Islam, maksudnya berdasarkan Quran hadis, didik anakmu menjadi orang ahli syukur, mutlak itu. Apapun jadinya nanti setelah kita meninggal, anak kita pasti bahagia. Masih kita hidup aja kita bisa melihat anak kita itu bisa bahagia kalau ahli syukur. Yang kedua, kalau anak kita didik menjadi orang yang takwa, jaminan dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, taat perintah, menjauhi larangan tanpa terpengaruh ada orang atau tidak ada orang, selalu konsisten. Orang yang seperti ini kalau punya masalah apa saja pasti diberi jalan keluar. Padahal anak kita ini jamaah sudah masih kita tunggu itu loh, banyak masalah yang dihadapi. Jatuh cinta, mau melamar, ditolak lamarannya, cari kerja. Kalau kita bekali dari kecil itu menjadi orang yang takwa, itu semua ya ja'allahu makhraja. Yang kita khawatirkan rezekinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki Allah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita saudara jamaah mengajari anak kita menjadi orang yang ahli syukur itu adalah ajarilah anak-anak kita ini untuk bisa mensikapi dunia, bukan hanya untuk bisa mencari dunia. Kita usahakan mendidik anak-anak kita ini bukan hanya keterampilan mencari dunia, saudara jamaah. Yang penting lagi adalah keterampilan mensikapi dunia. Apa keterampilan mensikapi dunia ini ku? Diomongi anak le, besok nih awakmu dikodar Gusti Allah gak duwe. Saumpama awak dikodar Gusti Allah gak duwe. Dari besok kalau kamu dikodar Allah jadi orang yang gak mampu nak, gak punya nak, kamu tetap jamaah. Gak punya itu kayak almarhum itu loh. Kalau kamu gak punya paling 1000 tahun nak, yang penting terjamaah mati jadi raja di sorga. Jadi anak itu sudah punya ini. Besok kalau kamu dikodar menjadi orang yang sedengan nak, kamu tetap harus bersahaja, jangan meludahi bawahmu, jangan menjilat atasmu. Besok nak kalau kamu dikodar jadi kaya raya nak, jangan lupa family-familymu, jangan lupa saudara-saudaramu, jangan lupa sodakohmu, jangan lupa hajimu, jangan lupa tolong teman-temanmu. Jadi kita kadang lupa mengajari mensikapi, sehingga anak itu kudang mau kudu sugeng ini nyambut guys sing anak ini mbosok blek jatuh saudara jamaah karena nggak dibekali. Akhirnya ya orang menjadi orang yang putus asa. Nah, ibu saya itu cerita tentang mensikapi dunia itu gini, mir kamu kalau pengen jadi mubalek, tetaplah jadi mubalek. Kalau bisa kamu bekerja, jangan takut tentang rezeki. Karena apa? Rezeki udah ditentukan oleh Allah. Yang penting kamu punya kerjaan, entah kerja, entah usaha, entah apa, yang penting kamu bergerak. Sebabnya apa? Rezekimu udah ditulis oleh Allah. Kalau nanti datangnya berapa miliar akan datang. Cuman ibu saya bilang gini, cuman datangnya itu caranya dua. Itu sebenarnya beliau tuh ngomongin hadis saudara jamaah, tapi pakai bahasa anak-anak. Datangnya rezekinya itu caranya dua. Datang, kamu minta, yang pertama itu kamu datang kepada rezeki itu dengan hina, atau kamu memilih rezeki itu datang kepada kamu menghamba. Tapi rezeki udah ditulis oleh Allah. Kamu dalam hidup ini akan dapat berapa miliar, berapa juta dolar, berapa, itu udah ditulis oleh Allah. Kamu punya dua pilihan nak. Kamu milih datang ke rezeki itu dengan menghamba, atau rezeki itu akan datang kepadamu dengan menghamba. Maksudnya gimana mak? Ya, kamu tetap mubalek, kamu tetap sholat, kamu tetap jumatan, kamu tetap sambung. Yang selalu disebut itu jumatan, sambung, sholat, mubalek. Nanti kalau kamu ya punya kerjaan itu kamu jaga, pasti itu datang. Datangnya itu menghamba kepada kamu. Tapi kalau kamu sudah mulai tinggalkan sholat, tinggalkan jumatan, tinggalkan sambung, kamu kejar rezekiku, nggak akan tambah 1 rupiah pun, dan kamu hina, kamu jadi budaknya harta itu. Saudara ya,
anak kalau sudah lebih dari satu itu jangan mengharap dua-duanya akan jadi baik dua-duanya. Kalau baik dua-duanya alhamdulillah, apalagi lebih dari dua, lebih dari tiga, lebih dari empat, lebih dari lima. Satu aja kadang-kadang saudara jamaah gak tepat, mencrek lah. Kita menghadapi anak saudara jamaah yang sampai umpama yoga ngerungokno, yoga taat, yoga iku, Allah itu mintanya 3 kali maafkannya. Maafkan. Keep husnudon kepada anak, jangan berhenti doa. Soalnya apa, kadang orang itu anaknya bandel, apalagi udah melanggar, apalagi udah menclek, terus kita ngomongnya jelek. Wes pacar aku gak kena diatur, kamu bukan anak saya, atau ngomong kamu nasibmu nanti gimana, nggak boleh. Anak tetap itu anak kita, harus kita doain. Jangan putus asa. Umpama sampai kita mati dia belum balik, istilahnya jadi baik, jadi ini, doa kita nggak akan sia-sia. Mungkin setelah kita mati, kecuali kalau dia sudah mati dalam keadaan tidak iman. Lihat saudara jamaah, si Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anaknya jelas-jelas nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, nggak mau ngapa-ngapain. Badannya itu udah di luar. Tapi itu kesayangannya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu jamaah sampai sudah di perahu, ya, sudah di perahu. Anaknya itu berenang, itu Nabi Nuh bilang, qala ya bunayya kama'ana wala takun minal kafirin. Nak, naiklah sini nak, naik di atas perahu ini, jangan jadi orang kafir. Apa anaknya jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Pak, saya akan naik gunung, nggak ada ceritanya banjir melebihi gunung. Apa jawabnya Nabi Nuh? Qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Hari ini nak, nggak ada orang yang bisa selamat. Kamu naik gunung pun pasti akan kena banjir. Nggak ada yang bisa selamat hari ini nak, kecuali orang yang dikasih. Ya, orang-orang yang dikasih yang naik perahu ini, yang selamat yang naik perahu ini. Fahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Karena ombak rek, apa perahunya sampai itu Nabi Nuh setelah perahunya rek itu langsung dobrok, dia doa, Robbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, itu kan anak saya, ya Allah, itu kan keluarga saya. Gimana sih kok ini kan maha menghukumi, masa anak saya di emas ombak kayak gitu? Apa jawabnya? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu sholih wala tas'al ma laisa lagi ini. No, itu bukan anakmu. Kalau sudah mati dalam keadaan tidak iman, berarti itu bukan anakmu. Dulu waktu hidup kamu nasihat, itu anakmu, masih anakmu. Meskipun dia nggak ngaji, nggak mau sholat, nggak mau apa, itu anakmu. Ya kamu harus nasihatin terus, harus doain terus. Tapi kalau sudah mati, itu berarti sudah mati dalam keadaan tidak iman, berarti itu bukan anakmu lagi. Amalannya dia waktu mati tidak solid. Innahu amalun ghairu sholih. Dia telah mengamalkan yang tidak baik. Apa jamaah? Nabi Nuh sudah demprok, itu makin demprok lagi langsung. Ya Allah, maafkan saya, Allah, saya meminta sesuatu yang tidak ada ilmunya. Maksudnya saya meminta sesuatu yang tidak berdasar ilmu. Saya tahu sebagai Nabi nggak boleh memintakan ampun orang yang mati dalam keadaan tidak iman. Saya tahu, tapi saya kok masih memintakan. Saya sekarang minta ampun. Kalau nggak mengampuni saya, nanti saya jadi orang rugi, masuk alim neraka. Jadi sedih bertumpuk. Tapi itu ayat diberikan oleh Allah kepada kita untuk kacamata kita. Jangan sampai ngomong jelek kepada anak. Maafkan.